guys, welcome back to Mr. Daily Activity. Sekarang gua mau ngebahas tentang buku karya Tan Malaka lagi yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Ini adalah buku tentang perjuangan Tan Malaka saat untuk mencerdaskan bangsa ya, menyadarkan bangsa bahwa semangat juang itu nggak pernah padam. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai langsung ke pembahasannya. Bayangkan ada seorang manusia yang hidup bukan berpindah dari kota ke kota, tapi dari penjara ke penjara. Setiap dinding batu, setiap jeruji besi, bukan menjadi batas bagi pikirannya, melainkan menjadi saksi lahirnya kesadaran baru tentang kebebasan. Siapakah orang itu? Dia adalah Tan Malaka, seorang guru, pejuang, dan pemikir yang mengasingkan dirinya dari keramaian dan kemewahan, namun pikirannya menembus batas zaman. Bab 1. Akal perlawanan. Tan Malaka lahir di tengah ketimpangan kolonial. Ia melihat bagaimana rakyat dipaksa tunduk, sementara bangsanya diajari untuk tidak berpikir. Sekolah Belanda memberinya ilmu, tapi juga membuka matanya bahwa pengetahuan tanpa keberpihakan adalah penipuan. Aku ingin menjadi pandai, tapi bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk bangsaku, kata Tan Malaka. Disinilah perjalanan panjang yang dimulai, bukan sekedar perlawanan penjajah, tapi perlawanan kekuatan berpikir. Bab 2. Tahanan kolonial. Ketika banyak orang memilih untuk diam, Tan Malaka memilih untuk bersuara. Akibatnya jelas, penjara, siksaan, dan isolasi. Namun di balik jeruji besi, ia menemukan sebuah yang lebih berharga, kebebasan batin. Tan Malaka berkata, mereka hanya bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak pikiranku. Di dalam penjara ia menulis, merenung, dan melahirkan gagasan-gagasan besar kelak yang mengantarkan sejarah Indonesia. Bab 3. Solidaritas dan rakyat. Di penjara, Tan Malaka tak sendiri. Ia bertemu petani, buruh, dan rakyat kecil yang semua dituduh pengacau. Dari mereka ia belajar arti penderitaan. Dari mereka pula ia memahami makna sejati rakyat. Rakyat kecil adalah guru sejati revolusi. Baginya, revolusi bukan milik kaum terpelajar, tapi milik mereka yang lapar dan tertindas. Bab 4. Pengasingan dan pelarian. Dari Hindia Belanda ke Filipina, dari Tiongkok ke Rusia, hidup Tan Malaka berpindah-pindah, memburu tempat aman untuk berpikir. Ia melihat revolusi di negara lain, belajar tentang idealisme sosial, dan menyadari setiap bangsa punya perjalanan sendiri
menuju kemerdekaan. Di negeri orang, aku belajar banyak, tapi di hatiku selalu pulang ke tanah air. Dalam mengasingan, ia tetap menulis karena menulis adalah cara satu-satunya untuk tetap hidup. Bab 5. Pulang dan kekecewaan. Ketika akhirnya Tan Malaka pulang, ia tak menemukan negerinya yang ia impikan. Pemimpin yang dulu berteriak revolusi, kini sibuk dengan jabatan. Rakyat yang dulu berjuang, kini tetap lapar. Revolusi membusuk jika penjaga barunya lupa moral perjuangan, ujar Tan Malaka. Ia menulis dengan getir tapi jujur, karena kebenaran kadang lebih pahit dari peluru. Bab 6. Organisasi dan disiplin. Bagi Tan Malaka, perjuangan tak hidup dari semangat saja. Harus ada organisasi, harus ada pendidikan politik, harus memiliki moral. Tanpa organisasi, perjuangan jadi ampas. Organisasi bukan alat untuk berkuasa, tapi wadah untuk mendidik rakyat. Setiap anggota harus belajar berpikir kritis dan berani berbeda pendapat. Lanjut, bab 7. Pengkhianatan dan kesepian. Dalam perjuangan Tan Malaka hanya melawan penjajah, tapi juga sesama pejuang. Intrik, fitnah, pengkhianatan, ia dijatuhkan oleh musuh luar. Bukan, melainkan kawan seperjuangannya. Musuh tak selalu di luar, ujar Tan Malaka. Kadang ia lahir dari dalam barisan kita sendiri. Ia kembali ditangkap, dibuang, dihilangkan. Namun namanya tak pernah benar-benar hilang. Bab 8. Pikiran yang tak mati. Di akhir hidupnya, Tan Malaka tetap menulis meski dunia mulai melupakannya. Ia tahu tubuhnya akan lenyap, tapi idenya tak bisa dibunuh. Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tapi gagasanku akan terus hidup, ujar Tan Malaka. Dan benar, buku ini dari penjara ke penjara adalah bukti bahwa pikiran tak bisa dikubur. Bab 9. Pesan untuk generasi baru. Untuk generasi sesudahnya, Tan Malaka meninggalkan pesan sederhana tapi tajam. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi bebas dari kebodohan dan kekuatan berpikir. Jadi, menurut Tan Malaka, kita tidak boleh berhenti untuk berpikir, takut untuk berpikir bebas. Kebebasan bukan hadiah. Ia dimiliki lewat perjuangan dan kesadaran. Ia mengingatkan kita, revolusi sejati bukan soal senjata, tapi soal karakter, soal keberanian berpikir, soal kejujuran dan keberanian. Sebagai penutup dari buku Penjara ke Penjara ini,
Tan Malaka hidup dari penjara ke penjara, namun setiap sel yang sempit menyalakan api kesadaran bangsa. Ia mati dalam kesunyian, tapi gagasannya hidup di setiap kepala yang berani berpikir bebas. Dari penjara ke penjara bukan kisah penderitaan, tapi kisah kemenangan pikiran atas penindasan. Dan selama ada yang membaca, selama masih ada yang berpikir, Tan Malaka belum mati.